Haleluya. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pasti yakin saya ini. Pasti berdoa. Betul tidak? Ada yang nggak berdoa? Ada kan? Nah, apa itu doa? Judul khotbah hari ini adalah doa yang dikabulkan. Ya, apa itu doa? Apa itu doa? Doa adalah, apa itu doa? Oh, doa permohonan. Oke, apa lagi? Apa itu doa? Oh, ya, berkomunikasi. Rada tinggi. Coba yang ini. Yang sederhana-sederhana. Doa adalah berkomunikasi, itu benar. Tapi apa? Doa adalah curhat. Oke. Apa lagi? Doa adalah oke. Apa lagi? Kalau saya bilang begini, doa adalah kita ngobrol sama Tuhan dan Tuhan pun ngobrol sama kita. Oke? Oke? Ya kan, komunikasi kan? Tapi saya pakai bahasa yang sederhana. Doa itu apa? Doa adalah kita ngobrol sama Tuhan dan Tuhan ngobrol sama kita. Itu namanya doa. Betul? Oke. Nah, kita ngobrol dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tampaknya yang lebih banyak kita lakukan dalam doa itu apa? Nah, itu tadi dikatakan Gio. Apa? Minta. Iya. Doa kita selalu kebanyakan itu ngapain? Minta. Minta apa? Segalanya. Tuhan Yesus berkati kami hari ini, berkat. Tuhan Yesus lindungi kami, lindungi. Tuhan Yesus berikan kepada kami, berikan. Itu kebanyakan itu aja yang kita minta. Betul ya? Padahal sebenarnya doa itu nggak cuma itu kan. Doa itu juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan. Itu juga doa. Kan ngobrol. Tuhan kau baik. Waduh terima kasih Tuhan. Tuhan juga dengar gitu gimana? Senyum-senyum kan. Coba kalau dibilang, Vera ini cantik banget. Cakep banget. Baik banget. Hidungnya gimana ya Vera? Padahal segitu-segitunya ya. Tapi rasanya udah dunia ini milik saya gitu ya. Karena dapat pujian seperti itu ya. Tuhan juga senang kan kalau dipuji. Tuhan, terima kasih. Aduh Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Daripada Tuhan ketemu kita isinya apa? Minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ya, tapi itu juga tidak salah. Minta itu tidak salah. Sebab firman Tuhan pernah berkata begini, kamu selama ini tidak pernah minta. Sekarang minta. Nah, jadi minta pun tidak salah. Cuma janganlah doa kita isinya minta, minta dan minta. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau kita berdoa, doa yang minta. Bagaimana agar doa kita itu tidak hanya didoakan, tidak hanya didengarkan. Kadang-kadang kita suka ngomong begini kan, Tuhan Yesus dengarkanlah doa kami. Kira-kira Tuhan dengarkan nggak? Semua doa kita didengarkan Tuhan nggak? Dengar. Tuhan tidak tuli, tidak budak. Dengar. Tapi salah kita sendiri. Kita hanya bilang, Tuhan Yesus dengarkanlah doa saya. Jadi kalau dikabulkan, tidak dikabulkan, penting nggak? Harusnya kan penting. Maka kita harus ubah doa kita dengan apa? Tuhan Yesus, kabulkanlah doa saya. Nah, bagaimana caranya agar doa kita tidak hanya didengar, tidak hanya diterima, tapi dikabulkan. Dijawab aja pun enggak. Saya enggak mau kalau hanya dijawab. Sebab jawaban doa kita ada 3. Tuhan jawab, ya, aku kabulkan. Tuhan jawab, tidak, aku tidak akan kabulkan. Itu jawaban juga bukan? Jawaban. Sama yang ketiga, tunggu. Itu ada 3 jawaban Tuhan. Jadi jangan hanya bilang, Tuhan dengarkanlah doa saya. Tuhan jawablah doa saya. Tapi yang lebih penting apa? Tuhan. Apa? Kabulkan. Jadi jangan bilang, Tuhan kabulkan doa saya. Itu kurang ajar namanya. Gitu ya. Itu maksa. Ya jangan.
kita buat hati Tuhan senang, sehingga Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, pertanyaannya, apa syaratnya? Dan bagaimana agar doa kita sampai kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan? Ya, ada 4. Ada 4. Agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu saudara hari-hari ini, kemarin, berdoa tentang apa? Apa yang saudara minta kepada Tuhan? Saya nggak tahu. Tuhan tahu nggak? Apapun yang sedang saudara doakan. Kalau 4 hal ini dilakukan, saya percaya Tuhan kabulkan doa kita. Doa saudara, doa saya. Apapun itu. Minta doa berkat, doa kesembuhan, solusi atas masalah, apapun doa yang kita minta itu akan dikabulkan Tuhan kalau ada 4 hal. Kita lihat satu persatu. Kita buka Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Seperti biasa, saya kalau khotbah selalu ada beberapa ayat ya, saudara. Tidak hanya 1, 2, 3. Biasanya lebih dari 5. Karena saya tidak mau saya khotbah kata saya. Tapi saya selalu landaskan pada firman Tuhan. Matius 9 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, apa? Jadilah kepadamu menurut iman. Jadilah kepadamu, jadilah, terwujudlah doamu sesuai dengan menurut iman. Jadi syarat pertama saudara, kalau mau doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, maka syaratnya adalah iman. Iman. Tanpa iman, jangan pernah berharap semua doa kita akan dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Iman. Penting sekali. Ini yang pertama dan yang utama. Kalau kita mau berdoa, biasanya karena ada sesuatu yang kita harapkan, karena ada masalah, ada kesulitan, apa saja. Ya, semakin besar masalahnya, semakin kencang kita berdoa, tapi jangan lupa, semakin perbesar iman kita. Tanpa iman, jangan pernah berharap doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang, jadilah kepadamu menurut iman. Jadi Yesus mengabulkan itu, dia lihat dulu. Imanmu seberapa besar? Imanmu seberapa tebal? Imanmu seberapa kuat? Karena itulah yang menjadi tolok ukur doamu dijawab, dikabulkan atau tidak. Beberapa hari lalu saya menulis di akun Facebook saya, atau katanya begini, beberapa hari yang akan datang saya membutuhkan uang 100 juta. 100 juta angka yang kecil, uang yang sedikit, atau yang besar, saudara? Besar. Beli bakso bisa dapat berapa ya? Beli kerupuk apa lagi? Pabrik kerupuk bisa dibikin ya, dengan 100 juta ya. Nah, jangankan kerupuknya, pabrik kerupuk bisa dibikin dengan 100 juta. Oke. Saya butuh 100 juta. Dan saya tulis, saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan iman saya. Tapi saya tambah keterangan, mengandalkan iman yang kecil. Mungkin ada orang bertanya, iman kok kecil-kecil amat sih? Saudara, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Gak perlu iman yang segede gunung. Ya, iman biji sesawi sebesar biji sesawi itu kecil, bisa memindahkan gunung. Jadi saya 100 juta mengandalkan iman yang kecil aja, karena saya percaya dengan iman kecil saja
Tapi ada iman, ini dia, bukan kecil besarnya. Tapi ada iman, 100 juta Tuhan berikan kepada saya. Saya berdoa. Tuhan, dari mana uangnya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal, Tuhan sanggup memberikan dan mengabulkan doa saya. Ya. Gimana caranya, itu urusan Tuhan. Lagu yang saya paling suka, salah satu diantaranya kan lagu Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan aja, bagaimana caranya. Saya nggak bilang, Tuhan caranya gini ya, caranya gitu. Kok saya ngatur Tuhan? Jangan sekali-sekali kita ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur hidup kita. Ya. Jadi saya bilang, Tuhan, entah bagaimana caranya, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya beriman. Tuhan pasti tolong. 100 juta untuk peralatan. Ya, saya butuh peralatan untuk bikin podcast. Beberapa hari kemudian, Tuhan berikan 75 juta. 75 juta. Belum 100 juta. Tapi sudah datang 75 juta. 75% sudah datang. Tinggal 25% lagi. Saya percaya sisanya itu urusan Tuhan. Bagaimana caranya? 75 juta sudah datang, 25 juta lagi urusan Tuhan itu akan datang lagi. Iman. Itu aja saudara. Beriman bahwa Tuhan sanggup. Bukanlah yang sulit saja dibuat jadi mudah, tapi yang tidak mungkin, yang mustahil Tuhan bikin menjadi tidak mustahil, menjadi mungkin. Apa syaratnya? Iman. Matius 15 ayat 28. Yuk maju dikit. Matius 15 ayat 28. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Gak pakai lama. Seketika itu juga. Nah, kalau mau cepat, pakai iman yang lebih besar. Iman kecil aja udah berguna, apalagi iman yang besar. 100 juta saya cukup gunakan iman yang kecil. Kalau saya butuh 1 miliar, saya tambah dong. Nggak bisa. Iman yang kecil 100 juta, sama saya minta 1 miliar atau 10 miliar. Semakin dibesarkan. Dan semakin besar iman kita, semakin besar pula kuasanya. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nggak pakai lama. Ya, oke. Matius 21. Lanjut lagi. Matius 9 ke Matius 15, sekarang Matius 21 ayat 22. Satu, dua, tiga. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, apa? Kamu akan menerimanya. Ganti kata kamu dengan saya. Ayo, 1, 2, 3. Dan apa saja yang saya minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka saya akan menerima. Amin. Jadi iman ya, iman. Apa yang kita doakan? Imani. Apa yang kita doakan? Imani. Tanpa iman nggak ada gunanya, nggak ada pengabulan doa. Yang kedua, saudara, apa syaratnya agar doa kita nggak hanya didengar, nggak hanya dijawab, tapi dikabulkan oleh Tuhan? Kita buka Mazmur 149. Mazmur 149. Ayat 4. Mazmur 149 ayat yang keempat. Yuk. Mazmur 149 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakatai orang yang rendah hati dengan kesusahan. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati.
Gimana doa yang rendah hati? Saya kasih contoh dulu. Doa yang tinggi hati. Nah, ya, doa yang tinggi hati itu begini. Tuhan Yesus, saya butuh pertolonganmu. Iya, tapi kalau Tuhan tolong ya syukurlah, kalau enggak juga enggak apa-apalah. Nah, ya, itu namanya doa tinggi hati. Tuhan, tolong. Tapi kalau Tuhan nggak tolong, aku juga sanggup lah. Itu doa yang tinggi hati. Merasa bahwa dia punya kemampuan. Tuhan tolong, syukur, nggak tolong juga nggak apa-apa. Tinggi hati, sombong. Mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau doa yang rendah hati, Tuhan, aku minta, aku mohon, tolong ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, nggak ada yang bisa nolong saya. Siapapun di dunia ini, ya, manusia sehebat apapun, nggak bisa nolong Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa nolong saya. Aku, apalagi Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya. Hanya berharap hanya pertolongan Tuhan. Tolong ya Tuhan. Ini ibu-ibu. Ya. Bu Yanti, kalau anaknya minta sesuatu dengan sombong, dikasih nggak? Minta. Tapi udahlah, terserah lah. Kalau nggak juga udah nggak apa-apa, dikasih nggak? Dikasih nggak kira-kira? Tapi si Apit, kalau si Vera minta sambil mama paling cantik sedunia. Iya kan? Nggak nanya lagi kamu mau apa? Langsung ayo 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 ayo. Ayo apa juga nggak tahu pokoknya ayo ayo ayo. Apa aja apa aja apa aja. Kalau kita minta dengan rendah hati, dengan membujuk, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, mau pak. Rendah hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Matius 15 ayat 27. Matius 15 ayat 27. 15 ayat 27. Ya, Matius 15 ayat 27. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Iman percaya. Iman percaya. Di ayat 25, berbunyi begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Jadi mendekat. Kita kalau mau ngobrol orang nggak boleh dari jauh-jauh ya. Harus dekat. Dekat sama Tuhan. Ya. Dan kemudian apa? Buku 25 menyembah. Ya, jadi makanya doa itu jangan cuma tahu-tahu. Tuhan Yesus, aku minta. Oh, puji dulu, sembah dulu, besarkan dia. Baru kemudian berikutnya, Tuhan tolonglah aku. Nah, gitu. Nggak ujuk-ujuk. Tuhan, ya, datang mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Manusia salah satu kelemahannya, salah satu kelemahan manusia dari berbagai kelemahan manusia adalah apa? Tersinggung. Ada di sini yang cepat tersinggung? Nggak ada? Ada, saya. Saya ini cepat sekali tersinggung. Tapi puji Tuhan, sedikit demi sedikit, itu mulai hilang. Kenapa? Saya sadar itu tidak baik. Ya, itu tidak baik dan tidak boleh. Maka terjadi perubahan. Ya. Ibu ini dengar kata-kata gitu bisa tersinggung kan? Bisa. Orang kadang-kadang jangankan disebut dengan kalimat-kalimat yang merendahkan.
Nggak ditegur aja udah tersinggung. Betul apa benar? Nggak disalam aja sudah tersinggung. Benar apa betul? Karena nggak ada omongan yang keluar. Hanya karena tidak ditegur, dia tersinggung. Karena dianggap meremehkan. Nggak dihormati. Nggak disalam, dia tersinggung. Apalagi kalau diucapkan kata-kata yang merendahkan. Oh, udah paling tersinggung sedunia. Ibu ini bisa tersinggung. Tapi dia sadar. Dia sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dia sedang berdoa dan menunggu jawaban dan pengabulan doa dari Tuhan. Jadi dia singkirkan yang namanya tersinggung-tersinggung. Yang dia singkirkan semua yang namanya tinggi hati. Kesombongan dia singkirkan. Dia rendahkan hatinya. Dia katakan di ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya dibilang, ya Tuhan, meskipun aku orang rendahan, meskipun aku orang yang gak ada artinya, dapat dikatakan seperti anjing. Anjing disukai beberapa orang, ya, dipelihara, disayang-sayang, dibawa ke salon, makanannya lebih mahal dari makanan kita. Benar apa betul? Ada dikasih pakaian gitu lucu-lucu. Ya. Binatang yang disayang salah satu adalah anjing. Ada kucing, ada burung. Tapi binatang yang paling sial juga adalah anjing. Kenapa? Kalau memaki, ya kan, anjing disayang-sayang. Tapi kalau dibilang anjing lu, gimana rasanya? Senyum-senyum gitu, gitu. Nah, ibu ini bilang, nggak apa-apa, aku nggak dianggap. Bahkan aku seperti anjing, nggak apa-apa. Tapi anjing juga masih berguna. Anjing juga bisa makan dari ramah-ramah, nggak perlu dari meja. Karena meja itu untuk Tuhan dan keluarganya Tuhan. Tapi anjing masih kebagian. Jadi anjing itu tetap berguna. Ini kata Ibu. Mendengar itu, apa kata Tuhan Yesus? 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Sama-sama kita baca. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nomor 1 tadi doa kita akan dikabulkan Tuhan kalau ada iman. Ibu ini juga beriman. Tapi nggak cukup hanya itu. Kedua, perlu kerendahan. Mari kita lanjut yang ketiga. Syarat ketiga agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Apa syarat yang ketiga? Yang pertama tadi beriman, yang kedua rendah hati, yang ketiga Yakobus 1 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kembali iman ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jelas dan tegas. Kalau berdoa mau dikabulkan, jangan jangan ragu. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Jangankan semua, jangankan ya sebagian saja pun tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Maaf ya, kita bisa nunggang-nungging berdoa. Tapi setelah amin, kemudian aduh kira-kira Tuhan jawab nggak ya? Tuhan kabulkan nggak? Nah, yang begitu-gitu jangan harap doanya dikabulkan. Begitu amin, ragu. Kalau Tuhan nggak jawab, bagaimana ya? Jangan pernah ada keraguan, ada kebimbangan. Sekali beriman, tetap beriman. Tuhan pasti tolong. Tapi ada yang bilang begini, Pak Yunus, betulkah
Adakah jaminan memang bahwa doa kita itu dikabulkan Tuhan? Karena ada yang berpandangan, belum tentu loh. Belum tentu Tuhan mengabulkan. Tapi ada yang bilang, tidak. Sekali ada iman, ada kerendahan hati, tidak ada kebimbangan, pasti Tuhan kabulkan. Satu sisi, ada yang berkata begitu. Tapi satu sisi lagi bilang, ya enggak semualah. Mungkin 99,9%. Tapi mungkin ada aja yang Tuhan tidak izinkan. Bahkan mungkin hanya 50% yang kabulkan, 50% yang tidak. Satu lagi bilang, tidak. Pasti Tuhan kabulkan. Nah, saya mau tanya. Saudara ada di kelompok mana? Kelompok yang mengatakan, pasti Tuhan kabulkan. Atau kelompok yang, enggak semua Tuhan kabulkan. Percayalah, enggak semua. Ayo, pilih. Di sini atau di sini? Pasti. Semua doa pasti dijawab, pasti dikabulkan. Atau yang enggak lah, enggak semua. Ayo. Kadang-kadang kita di sini, kadang-kadang kita pindah ke sini. Nah, kalau udah pindah ke sini, tenang ini. Ada apa? Kenapa kita pindah ke sini? Salah satu mungkin karena kurang iman, kurang rendah hati, atau karena bimbang. Jadi kita mengatakan, enggak semua Tuhan jawab. Nah, firman Tuhan mau kasih kepastian. Di sini atau di sini? Nah, pasti. Pasti di sini atau pasti di sini. Enggak ada pasti di tengah-tengah. Enggak ada. Apa itu kepastiannya? Mari kita lihat. Lukas 13 ayat 13. Lukas 13 ayat 13. Satu, dua, tiga sudah. Iman sudah. Rendah hati sudah. Tidak bimbang sudah. Tapi ini yang keempat. Apa itu? Lukas 13 ayat 13. Kita baca sama-sama. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Setiap doa kita yang kita doakan dengan iman, kita doakan dengan rendah hati, kita doakan dengan tidak ada kebimbangan ataupun keraguan. Tapi yang keempat, yang doa itu, permohonan, permintaan itu, kalau dikabulkan, itu memuliakan nama Tuhan. Ucapkan kata memuliakan nama Tuhan. 1, 2, 3. Memuliakan Tuhan. Sekali lagi ya, apapun yang kita minta. Ambil contoh. Vera kerjanya apa? Lebih enak mana jalan kaki dengan naik motor? Lebih enak mana naik motor dengan naik mobil? Oh, apalagi pesawat terbang. Tapi nggak bisa ya. Nanti parkir di mana pesawat terbangnya? Jangan pesawat terbang, helikopter juga mau diparkir di mana? Ya nanti tetangga-tetangga pada protes gitu ya. Begitu dia mau mendarat, dia terbangan semuanya ya. Gitu ya. Apaan kamu? Gitu ya. Kenapa nggak ada motor? Karena dekat. Karena itu aja ya. Tapi ada yang bilang, kenapa nggak ada motor? Apa itu? Belum punya duit. Ya. Mau nggak punya motor? Mau. Udah pernah doa belum? Itu nggak pernah doa, maunya dikasih aja. Orang doa aja belum tentu dikabulkan, apalagi ini nggak pernah doa. Kalau mau doakan. Nah sekarang pertanyaan, kalau Tuhan mengabulkan doa orang yang minta motor, tapi setelah dapat motor, dia pergi ke sana ke sini,
waktu ibadah malah tidak datang ibadah karena dengan motor dia pergi ke sana ke sini. Tuhan tahu nggak? Kalau motor dikasih kepada dia akan pakai motor itu ke sana ke sini sehingga tidak dipakai untuk ibadah. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kenapa Tuhan tahu? Tuhan Maha tahu. Nah, kalau seperti itu, niatnya Pak minta motor sama Tuhan, tapi untuk dipakai ke sana ke sini, bahkan hari Minggu jadi tidak datang lagi ibadah. Tuhan kabulkan nggak doa seperti itu? Tidak. Kemudian punya motor, Tuhan kasih yang baru, kemudian dia pamer ke sana, pamer ke sini, sombong karena dia punya motor yang baru. Dia nyindir-nyindir orangnya, tuh motor kamu jelek. Saya dong, motor saya bagus. Tuhan tahu nggak seperti itu? Tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, dia kabulkan nggak doa orang itu dapat motor? Jadi intinya apa, saudara? Apapun doa kita, permohonan kita, permintaan kita, pastikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan izinkan di rumah ada 2 mobil. Satu mobil kecil, satu lagi mobil yang agak besar. Kenapa? Selalu harus ada mobil yang 3 baris. Sebab mobil yang 3 baris bisa dipakai untuk pelayanan. Mau bawa orang, mau jemput orang, lebih banyak bisa dibawa 2 baris dibandingkan 3 baris. Jadi kalau selalu ada niat, Tuhan berikan saya motor agar saya kalau biasa seminggu sekali ibadah, sekarang dengan motor saya akan 3 kali ibadah. Tuhan kasih nggak? Lambat atau cepat? Bisa jawab dengan cepat ya. Dengan cepat. Kenapa? Iman ada, rendah hati sudah, tidak bimbang, oke. Kenapa bisa dikabulkan dan cepat? Memuliakan. Berkali-kali ya, di tahun 2024 ini, lewat mimbar ini juga, lewat tiap khotbah saya bilang 2024, saya minta kepada Tuhan, buat saya Tuhan menjadi orang kaya. 61 tahun saya hidup, tidak pernah saya minta pada Tuhan doa menjadi orang kaya. Tidak pernah. Dan tidak tertarik. Tidak tertarik menjadi orang kaya. Enggak. Aneh ya, manusia kayak begini ya. Kok ada orang yang tidak tertarik menjadi orang kaya? Ya kalau ada satu di antara berapa miliar manusia di dunia ini, ya saya salah satunya. Yang nggak tertarik menjadi orang kaya. Enggak. Tapi 2024, menjelang usia saya 62 tahun, saya bilang, tidak hanya doa kepada Tuhan, tapi saya umumkan juga. Doa saya, Tuhan jadikan saya orang kaya. Boleh nggak doa seperti itu? Nah, mikir dulu. Boleh nggak? Oh boleh dong, kenapa nggak boleh? Jangan kan jadi orang kaya. Tuhan saya minta saya jadi konglomerat, boleh nggak? Boleh. Tapi yang penting, waktu minta, waktu doa, punya iman nggak? Ya, mintanya dengan rendah hati nggak? Setelah itu, maknya, ayah wae, minta jadi konglomerat, mana mungkin? Siapa yang bilang nggak mungkin? Diri sendiri. Siapa yang sudah menghalangi doa? Diri sendiri. Karena bimbang. Saya nggak minta saya jadi konglomerat, tapi saya hanya minta jadikan saya orang kaya. Tapi itu masih koma. Masih koma. Kelanjutannya apa? Sebab dengan kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya akan gunakan itu untuk apa? Pelayanan. Saya nggak bilang Tuhan dengan uang kekayaan Tuhan berikan, saya akan foya-foya. Saya akan nikmati kehidupan yang nikmat. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang Tuhan jadikan saya orang kaya. Karena kekayaan itu akan saya pakai untuk pelayanan. Pelayanan butuh uang nggak? Butuh. Tempat ini untuk jadikan tempat ibadah harus
sewa, kontrak. 1 tahun sudah berapa juta. Segala peralatan ini pakai uang, nggak pakai daun. Jadi kalau pelayanan ditopang oleh uang, bagus dan lancar. Jadi saya minta Tuhan, jadikan saya kaya. Dan saya percaya, caranya entah bagaimana itu urusan Tuhan sekali lagi, kalau cara. Tapi saya sudah lihat tanda-tandanya. Ya, bahwa Tuhan mengabulkan doa saya, mengabulkan doa kita. Syaratnya 1, iman. 2, rendah hati. 3, tidak bimbang. Tapi yang keempat, apa yang kita minta, yang kita mohon itu, semua memuliakan nama Tuhan. Maka kalau 4 hal ini, kira-kira kita mantap di sini, atau kadang-kadang pindah ke sini? Di sini pasti Tuhan akan kabulkan. Di sini ya mungkin dikabulkan, mungkin tidak. Kita ada di mana? Pastikan kita ada di sini. Yakin dengan 4 hal ini, jangan ada ragu-ragu lagi. Kira-kira Tuhan kasih enggak ya? Jangan. Yakin Tuhan pasti kasih. Kenapa? Apa yang kita minta bukan hanya untuk kita, tapi untuk juga kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.